wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya weton Sabtu Pahing ya. Semoga yang punya weton Sabtu Pahing diberi selalu kemudahan, keberkahan, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, selalu kesehatannya semuanya. Rezekinya selalu dilancarkan dan diberikan keberkahan di dalam satu keluarganya dan juga anak cucunya. Amin. Bagaimanakah kehidupan kalian di tahun 2022? Keuangan, asmara, kesehatan, dan warna juga angka keberuntungan kalian. Oke, sudah saya shuffle ya, biar tidak terlalu lama. Kalian menunggu. Kehidupan untuk Sabtu Pahing di tahun 2022. Akan saya lihat bagaimanakah auranya dulu. Aura untuk Sabtu Pahing di 2022. Di sini sih alhamdulillahnya hampir rata ya, bahwa semua kayaknya udah dari weton tuh akan ada kebaikan, banyak peningkatan untuk tahun 22. Tahun 21 memang banyak hal yang berat yang banyak terjadi di semua orang ya, pastinya karena mungkin karena kena pandemi. Jadi complicated lah, cukup complicated untuk sebagian banyak orang. Di kartu pertama saya akan melihat di sini ada The High Priestess. Akan banyak hal yang terbuka di tahun 22 ya, yang terbuka. Insya Allah mungkin rezekinya juga terbuka, hal-hal yang baik bisa terbuka. Dan asalkan di sini kalian harus tetap bagaimana kalian bisa tetap mendekat dengan Tuhan dengan baik dan istiqomah tanpa harus kena lelah. Misalnya nih, kalau di Islam sholat 5 waktunya ya harus rajin, dan sebaiknya ada sholat malamnya kalau pengen rezekinya bagus. Di agama lain mungkin yang biasanya nggak rajin baca Alkitab nih, setiap hari coba setiap hari baca Alkitab, doa di pagi hari, ke kuilnya. Kalau mungkin puasa Senin Kamisnya, jadi seperti itu. Coba diperbaiki itunya, karena kenapa sih itu hal yang nggak kelihatan tapi it's really important thing ya untuk hidup kita. Karena ini saya rasakan pada saat ujian itu terus ya. Tapi kalau kita punya sesuatu yang kita namanya tirakat, itu rutin, kita akan bisa menghadapi ujian itu dengan tawakal, dengan sabar, tanpa kita harus mudah menyalahkan kondisi atau mudah menyalahkan Tuhan untuk itu. Kita dengan banyak tirakat, dengan banyak berdoa, kita banyak mendekatkan diri sama Tuhan, itu akhirnya kita begini. Pada saat kita menghadapi ujian yang berat pun, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Jadi kita tidak komplain, kenapa sih Tuhan muji aku terus? Tidak akan seperti itu. Karena ini pengalaman saya dulu. Saya belum baik agamanya, belum baik pendekatan saya terhadap Tuhan saya. Itu saya sering begitu pada waktu muda. Saya sering merasa bahwa Tuhan tidak adil. Pada saat saya semakin tirakat, semakin hari bertahun-tahun dan saya istiqomah, ternyata saya tahu banget bahwa Tuhan sangat sayang. Di situ kayak dibukakan hikmah untuk kita. Di kartu kedua ada Nine of Pentacles. Urusan uang nggak usah khawatir di sini ya. Urusan rezeki nggak usah khawatir, nggak usah dibikin stres, nggak usah dibikin bingung ya. Jangan takut. Two of Pentacles. Jadi semuanya itu sudah ada jatahnya dari Tuhan. Cuman memang di sini gangguannya adalah dirimu. Karena energi negatif kamu tuh sangat tinggi. Yaitu tadi saya bilang, kenapa saya menjelaskan tentang tirakat, tentang berdoa di awal, karena itu tadi biar logika kita tuh tidak terlalu, pada saat kita menerima ujian itu terkadang kita memainkan logika, tetapi kalau untuk menerima ujian yang sangat berat, yang tidak masuk akal tuh gunakan hati. Nah itu dengan berdoa, dengan memasrahkan diri sama Tuhan. Seeking oneness with all there is, hidden tendencies. Jadi sini keep your involvement hidden. Jadi memang large intuition. Jadi memang kamu butuh hati kamu tuh kamu bangkitkan, jiwa kamu tuh kamu naikkan untuk menghadapi ujian kamu. Di sini aja diingatkan di kartunya memang bahwa kamu harus bangkit, membangkitkan intuisi kamu. Membangkitkan intuisi itu gimana? Itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa dengan kita selalu memasrahkan diri sama Tuhan, banyak berdoa. Pada saat kita 24 jam kita ada waktu, mungkin 1 jam untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca apapun, kita bilang sama Tuhan, curhat 1 jam aja, tapi istiqomah diri setiap hari. Pagi hari mau ngapa-ngapain, berdoa dulu.
Semoga hari ini aku baik-baik aja. Semoga hari ini semua yang kulakukan menjadi berkahmu Tuhan. Jadi memang harus ada kayak ritual. Jadi saya katakan bahasa ritual seperti saya mau nge-vlog, saya pasti berdoa dulu. Saya bikin video seperti ini untuk melihat prediksi kalian. Saya pasti seperti mengheningkan cipta. Kalau di Islam, karena saya Islam ya, saya Muslim, saya baca Al-Fatihah untuk saya baca tawasul ke Rasul, ke ini, dan seluruh makhluk ciptaan Allah saya sebut. Saya merasakan energi mereka, saya serap energi mereka agar saya bisa lancar atau bisa dapat kemudahan untuk membacakan prediksi untuk kalian. Jadi seperti itu. Mau ngapa-ngapain kalau bisa seperti itu. Jangan lupakan bahwa ada kekuatan di luar nalar kita tuh yang luar biasa. Di kartu selanjutnya ada Eight of Club dan ada gunung. Kamu tahu ujian kenapa berat? Mendaki gunung itu memang berat. Pada saat kita mau mencapai puncak, pada saat kita mendaki gunung, ujian kan pasti berat dong. Arah rintangannya luar biasa, kepleset-pleset, kita keseliu. Nah itulah hidup. Jadi kamu harus bisa kayak pada saat kita naik gunung aja, kalau orang yang suka naik gunung nih ya, suka mendaki, saya termasuk hobi mendaki, tapi saya hanya mendaki beberapa kali karena saya perempuan, saya nggak diridhoi dulu sama bapak saya. Tapi saya tahu bahwa kalau mendaki gunung itu nggak boleh ngomong jelek. Nah seperti hidup kita juga, pada saat kita mau mencapai cita-cita, jangan mudah mengeluh. Jadi mendaki gunung tuh nggak boleh mengeluh, nggak boleh buang sampah sembarangan di gunung, nggak boleh ada niat buruk. Nah ini sebenarnya hampir mirip dengan kehidupan kita. Jangan sampai ada niat yang tidak baik, jangan lupa untuk berdoa, jangan suka mengeluh, jangan suka melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak sopan. Nah seperti itu. Bing, kena hak cipta kok. Dan ada Seven of Club lagi. Ujian kamu memang luar biasa di tahun 22. Nah, ujian lagi, ujian lalu seolah itu tadi ya bikin pusing kadang. Mereka tidak tahu betapa beratnya yang kamu pikirkan, kamu tidak tahu betapa beban kamu luar biasa. Itu sih. Jadi di situ kenapa kita harus lebih ya, makanya kenapa di sini ada gambar bahwa kamu seperti naik gunung karena naik gunung pun harus ada pengertian, ada legowo, ada ngalah. Memang kamu harus bisa memahami orang-orang yang mungkin menguji kamu di dalam hidup kamu. Ada humor. I choose to focus on the lighter side of life. Nah ini benar, jangan terlalu serius dengan hidup kamu. Sometimes kamu harus merasa cuek. Oke lah, dijalani aja. Dijalani, kerja, rezekinya dapat gini, oke lah. Pasti Tuhan besok mau ngasih. Jadi bikin enteng tapi dirimu optimis. Ringan tapi dirimu tegas dengan hidupmu. Ringan tetapi kamu nggak mudah, kamu yakin sama Sang Pencipta. Jadi itu harus kamu punya landasan berpikir yang kuat, kekuatan batin kamu juga harus dikuatkan. Makanya tadi saya bilang harus perbanyak doa, minta pertolongan sama Tuhan terus. Bagaimanakah dengan keuangan? Blame. I accept responsibility for my well-being. Jangan terlalu menyalahkan. Jangan terlalu menyalahkan kondisi atau menyalahkan keadaan atau menyalahkan dirimu. And kamu bilang, kenapa sih aku kurang beruntung banget? Itu jadi doa. Don't say it like that. Jadi jangan sampai kamu bilang bahwa kamu kurang beruntung. Itu menjadi doa. Seburuk apapun dirimu, bilang aku akan selalu beruntung. Aku akan selalu beruntung. Karena saya selalu begitu. Setiap hari saya selalu berdoa bahwa jadikanlah aku Tuhan dari selamat dunia akhirat. Kemudian pasti yang terakhir saya jadikanlah saya, keluarga saya, anak cucu saya menjadi hamba-hambamu yang beruntung dunia akhirat di hadapanmu. Jadi jangan, kenapa saya bilang saya selalu berdoa menjadi hamba yang beruntung? Karena keberuntungan itu tidak semua orang punya. Nah, mungkin mulai sekarang ini kamu harus banyak berdoa untuk itu. Jadi don't blame yourself always, jangan terlalu menyalahkan diri kamu. Kartu selanjutnya ada Letter. Urusan rezeki itu sudah ada jatahnya. Keuangan kamu di sini ya, karena seperti saya bilang bahwa keuangan bagus. Ada kartu as kok. Ini tandanya rezeki. Tinggal kamu bagaimana. Nah di sini sudah ada, Tuhan itu sudah ngasih takaran, jadi nggak perlu khawatir. Dan ada Neptunus. Nah Neptunus. Di sini Neptunus adalah sacrifice. Ada kartu sacrifice itu tadi bahwa kamu tuh
butuh pengorbanan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan pengorbanannya apa? Mungkin kamu harus mengikhlaskan banyak hal, harus banyak membantu keluarga, kamu harus menjadi tulang punggung, kamu harus menjadi ini itu mungkin bentuk pengorbanan kamu untuk kesuksesan kamu. Nah, Nine of Swords. Sometimes kamu harus bisa kayak itu tadi ya, menganalisa diri kamu untuk menjadi apa sih yang kurang dari diriku, apa yang masih kurang pada diriku. Jadi terus kamu kamu gali diri kamu introspeksi biar ada keseimbangan dalam hati. Jadi harus ada buah, dengan kamu bertafakur, dengan kamu merenung itu akan ada buah pikiran, oh oke, Tuhan maksudnya ini. Tiba-tiba Tuhan kayak membisikkan sesuatu pada kita bahwa maksudnya Tuhan tuh seperti ini. Di sini, ini kan ada kartu as koin. Kartu as koin di sini adalah rezeki kamu tuh besar. Di tahun 22 kamu nggak perlu khawatir. Ada the wheel of fortune juga. Ada roda keberuntungan di sini. Jadi hidup kamu akan berubah drastis ya. Kehidupan kamu akan menanjak ya. Beda banget dengan 21 untuk keuangan kamu, dan di sini ada di harapan. Hal-hal yang harus kamu lakukan agar ini bisa terjadi ya. Kamu harus mulai saat ini, nanti di malam tahun baru, jangan dibuat foya-foya atau dibuat pesta. Sebaiknya sakralkan malam tahun baru. Saya seperti itu ya. Saya bikin sholat berjamaah untuk keluarga saya. Saya selalu begitu. Kenapa saya bilang sakralkan? Karena gini, itu kata-kata saya ya, dari saya. Biar kita terkadang kalau malam tahun baru malah kita udah padahal awal tahun adalah menurut saya ada awal seperti kita di pagi hari. Kenapa saya bilang saya mau kemana-mana, ngapain saya berdoa dulu di awal. Di awal tahun, kamu bisa bilang, kamu bisa matur sama Tuhan, kamu bisa bicara sama Tuhan apa yang kamu inginkan di tahun 22. Jadi sakralkan tahun baru sekali lagi. Buat sholat berjamaah. Kalau di agama lain mungkin bareng-bareng berdoa, ya, yang Kristen, yang Katolik, yang Konghucu, yang Buddha, yang Hindu itu bareng-bareng mungkin ajak keluarganya memanjatkan doa di tengah malam pada saat pergantian tahun ke tanggal 1/22. Jadi siapa tahu kamu akan dikasih sama Tuhan tuh berkahnya, akhirnya sepanjang tahun aura kamu berubah menjadi energi kamu tuh besar. Sebenarnya energi itu hampir sama dengan aura ya. Jadi energi kamu tuh besar, aura kamu besar, energi positifnya besar, maka hidup kamu juga akan mendapatkan hal-hal yang besar di tahun 22. Bagaimanakah asmara? Asmara yang single. Sangga kartu pertama ada seduction, ada there is nothing sexier than my authentic truth, dan trust. I accept that my inner voice will always guide my correctly. Sangga kayaknya di sini nanti. Jadi untuk urusan cinta bagi yang single, ibaratnya matahari sudah bersinar tahun 22. Terus keyakinan kamu akan menuntun kamu untuk bahwa kamu tidak akan sendiri terus gitu loh. Dan di sini kamu akan dituntun di tahun 22 kalau ada aura kayak aura pink di situ ya, bahwa itu aura cinta, bahwa kamu akan menemukan seseorang dan mungkin kamu kenalnya itu tidak langsung kamu main cinta. Dia yang mungkin terus tanpa menyerah untuk mendekati kamu. The Hangman. Nah, ini kan ada kartu Ace of Cups. Kamu akan bahagia di tahun 22. Dan ada The High Priestess ya, di sini menandakan bahwa apa yang kamu inginkan akan terkabul di tahun 22. Jadi mungkin di tahun 22, tahun 21 kamu mengalami banyak hal yang luar biasa yang tidak mudah ya, sangat berat. Di tahun 22 sama Tuhan diganti, dikasih pelipur lara, seseorang yang baik akan didatangkan kepada kamu. Jadi yang single, yang asmaranya single nggak perlu khawatir, akan bahagia di tahun 22 insya Allah ya. Yang berpacaran ada clock ya, needs time. Kalian butuh untuk bisa menganalisa masing-masing, menganalisa hubungan kalian. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Nah, di sini kamu kayak lagi mulai dimana kalian fase saling pengenalan. Yang di situ memang kalian juga banyak konflik di antara kalian berdua yang kayak di
di sini konfliknya luar biasa di tahun 22. Untuk hubungan yang berpacaran, saya merasakan konfliknya luar biasa. Kayaknya kalian di tahun 22 ini benar-benar kalian harus bisa kayak butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu biar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi jangan memutuskan sebenarnya kalian itu masih cinta atau tidak, masih sayang atau tidak, itu kalian sendiri yang bisa memutuskan. Dan sepertinya di sini sebenarnya kalau untuk cinta, kalian masing-masing masih cinta, masih sayang, kalian punya tujuan untuk hubungan kalian itu baik. Tetapi di sisi lain konflik kalian luar biasa. Kalian belum bisa saling memahami satu sama lain dengan baik. Kalian belum bisa saling mengerti kekurangan masing-masing. Nah, di sini konfliknya akhirnya ini. Cinta besar. Tapi kalau kalian tidak bisa mengatasi konflik, apa gunanya cinta? Jadi cinta itu masih bisa luntur, sayang. Jadi gini ya. Jadi cinta itu masih bisa luntur. Ini pendapat saya. Kenapa? Saya menikahi seseorang yang bukan yang saya cintai, tapi di dalam istiqoroh saya itu petunjuknya saya harus menerima ternyata dia yang baik. Ternyata memang benar. Seiring berjalan karena kita tahu bahwa kita bisa memahami satu sama lain, cinta itu tumbuh. Nah, di sini kalian cintanya banget luar biasa, tetapi malah saling menyakiti. Jadi lebih baik kalian bisa menganalisa dulu, membicarakan harus bagaimana, atau kalian sendiri-sendiri dulu untuk beberapa waktu biar needs time untuk dirimu menganalisa bahwa kalian sebenarnya apa yang terjadi pada kalian ya. Yang menikah, ada sesuatu endings new beginning. Jadi di sini endings brings new beginning. Ada sesuatu yang sangat berat di tahun 21 yang dihadapi bagi yang pasangan menikah. Di tahun 22 ada sesuatu yang luar biasa. Jadi awalnya bagus banget. Jadi di sini energinya mulai terkumpul lagi. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Jadi benar, kamu harus bisa fokus dengan apa yang kamu inginkan, kalian inginkan. Dalam keluarga kalian oke. Kalian berdua harus bisa membicarakan apa tujuan pernikahan kalian. Di sini ada doubt. Jangan sampai ada banyak kalian hilangkan perselisihan atau hilangkan keraguan di masing-masing. Jadi misalnya kalau mau usaha nih, suaminya dibicarakan dulu nih sama istrinya gimana. Jadi jangan sampai ada keraguan untuk melangkah sesuatu. Jadi kalau kita ragu melangkah ke sesuatu hal, apalagi sudah menikah, itu biasanya akan membawa dampak. Tapi kalau kita bisa sama-sama yakin, apapun yang terjadi di depan kita akan biasa aja. Kita akan tenang, kita akan bisa menerima itu dengan baik. Nah, di sini ada hidden your faith, keberanian kalian. Hubungan pernikahan kalian itu di sini harus saling menguatkan. Nah, Knight of Cups ada the Fool. Jadi memang kalian berdua lagi bagaimana caranya untuk keluar dari masalah kalian di keluarga kalian. Mungkin kondisi keuangan atau sesuatu yang harus kalian selesaikan, itu benar-benar kalian benar-benar butuh sesuatu yang bagaimana sih bisa keluar nih di tahun 22. Dan saya melihat tergantung bagaimana keberanian kamu, bagaimana cara kalian berdua berdiskusi, cara kalian berdua setiap hari membicarakan sesuatu. Jangan sampai ada pertengkaran, karena energinya nanti akan yang tidak baik, akhirnya yang tinggi, yang negatif. Jadi usahakan kalian bisa saling percaya bahwa ini suamiku, ini pasanganku yang bisa bikin aku sukses, atau istriku ada seseorang yang bikin aku sukses. Apapun dia, ada sepaket yang terbaik dari Tuhan untuk diriku. Jadi harus diterima itu dulu, bahwa ini suami tidak akan 100% seperti yang kalian inginkan, atau istri tidak ada. Semua pasti kecocokan itu karena seiringnya berjalan sama Tuhan itu seperti puzzle. Pertamanya kita nggak cocok, jadi lama-lama kita klop karena pemahaman satu sama lain, karena pengertian satu sama lain. Semakin hari, semakin tahun, semakin mengerti pasangan masing-masing. Nah, kalau kalian masih belum mengerti pasangan masing-masing, di situ harus ada yang mengerti. Salah satu harus ada yang mengerti. Jangan sampai kalian buang waktu menikah bertahun-tahun tapi kalian belum sukses karena ego kalian yang masing-masing akhirnya ngeblok karena masing-masing nih, pisah nih. Akhirnya satu rumah nggak satu perahu, beda perahu. Gimana mau jalan, terus satu perahu dua nahkoda lah ibaratnya. Satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri. Kalian harus bisa menyatukan visi misi ini biar berkah, biar semuanya mudah. Bagaimanakah
Kesehatan untuk Sabtu Pahing. Nah, Sabtu Pahing saya lihat kesehatannya ini agak stres ya. Hati-hati tekanan darahnya, hati-hati bagian paru-paru, bagian dada lah. Sesuatu yang di bagian dada, tenggorokan, panas dalam, kalian terus sariawannya, sesuatu yang ada di usus livernya, hati-hati, jangan terlalu mikir terlalu berlebih ya. Jangan terus, kalau kalian memang suka minum alkohol, saya melihat coba dikurangi. Alkohol itu adalah kalau kalian terlalu berlebihan, itu bisa menjadikan energi negatif ada di kamu, makanya orang bisa sakit. Kenapa bilang di energi negatif? Kan itu sesuatu yang sangat kurang baik untuk tubuh kamu. Nah, bagaimanakah warna keberuntungan kalian? Saya melihat hijau, warna anggur, warna hitam, warna biru tua. Angka keberuntungan saya melihat 2 dan 5. Semoga Sabtu Pahing di tahun depan diberikan kemudahan, dan semoga ini bisa resonat ke kalian semua. Kalau tidak resonat, memang inilah Sabtu Pahing, tidak orangnya tidak sedikit, banyak orang yang memiliki Sabtu Pahing ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.